Shalom, selamat malam Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus. Jumpa kembali dalam Sapaan Firman, di mana pada malam hari ini, renungan Sapaan Firman ini ditulis oleh Pendeta Hendra Setia Prasaja. Sapaan Firman malam hari ini mengambil tema Kitab Suci, mendidik orang dalam kebenaran. Surat 2 Timotius 3 ayat 16 menuliskan, segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Pada kesempatan akhir, biasanya akan kita gunakan untuk menyampaikan hal-hal penting kepada orang-orang yang kita pandang penting. Beberapa orang meminta maaf karena hal itu dipandangnya penting untuk memulihkan relasi. Beberapa orang menitipkan orang yang mereka kasihi kepada seseorang yang dipercaya. Dan masih banyak hal lain yang biasanya dipilih untuk disampaikan oleh seseorang pada kesempatan akhir hidupnya. Tuhan Yesus dalam kesempatan akhirnya bersama dengan para murid sebelum ia naik ke surga juga memberikan pesan yang penting. Pesan itu adalah, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Demikian ditulis dalam Matius 28 ayat 19 sampai 20. Rasul Paulus pun memiliki pesan yang sama kepada Timotius dengan menuliskan pesan. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Ada pesan yang mirip yang disampaikan oleh Tuhan Yesus dan Rasul Paulus, yaitu mendidik dalam kebenaran. Kata mendidik yang Rasul Paulus sampaikan diambil dari kata Yunani, yaitu paideia, yang bisa diterjemahkan dengan pelatihan dan pendidikan yang berhubungan untuk penanaman pikiran dan moral. Ini mirip dengan perkataan Tuhan Yesus, ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Pertanyaannya adalah, bagaimana cara terbaik untuk mendidik dalam kebenaran? Sebagai pemimpin muda di tengah kehidupan masyarakat yang hidup dengan yang berbeda dengan nilai kekristenan, maka pola pendidikan harus diperkuat dengan teladan melakukan apa yang diajarkan. Pemimpin harus menjadi role model bagi para murid, dan kelak ketika seluruh murid mampu melakukan yang diteladankan, maka para murid dapat mengajarkan masyarakat dengan teladan kehidupan mereka. Menjadi teladan hanya bisa diraih jika kita mengalami sang kebenaran. Membaca firman tidaklah cukup, tetapi harus mengalami sang firman. Banyak guru sekolah minggu, penatua, bahkan pendeta sekalipun yang rutin membaca firman namun hanya untuk tugas pelayanan, bukan untuk mengalami firman di dalam hidupnya. Dampaknya para pelayan firman tidak hidup dalam firman, yang kelak berujung pada tidak hadirnya sebuah teladan. Masa liburan sekolah sudah anak-anak masuki. Jika bapak dan ibu masih punya cukup banyak waktu di rumah, mulailah merenungkan firman bersama seluruh anggota keluarga. Pakailah contoh dari hidup kita pribadi, baik sikap yang jelek maupun yang layak ditiru. Biarkan kesempatan perenungan bersama menjadi kesempatan untuk saling mengoreksi sikap. Mulai hadirkan sikap perubahan karena kebenaran yang ditemui dalam perenungan firman. Yakinlah, kelak seluruh anggota keluarga akan terinspirasi untuk melakukan apa yang kita teladankan. Maka di saat inilah
perintah Rasul Paulus dan Tuhan Yesus telah kita lakukan. Selamat menjadi teladan. Tuhan Yesus memberkati.